Salam Green School Bali, kembali bersama saya Ibu Ika dalam acara Kulkul Podcast. Nah, dalam episode kedua ini kami akan membawakan episode infrastruktur. Nah, di episode pertama saya sudah informasikan sedikit mengenai komponen sekolah. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau human resources, yang kedua adalah infrastruktur, dan yang ketiga materi atau kurikulum, dan yang keempat adalah murid sebagai objek dari sekolah. Nah, kita sudah kedatangan tamu, Bapak Kade Antara, yang membawahi bagian bidang infrastruktur dari Green School Bali. Langsung yuk kita sapa Pak Kade. Apa kabar Pak Kade? Baik Ibu Sehat Prof, ya? sehat. Sehat Ibu ya? Prof apa kabar? Saya baik. Iya. Dan itu sudah lengkap ya dengan Iya. baretnya. Itu apa itu Pak Kade tuh? Yang ini Ya? name tag. Oh, itu name tag. Itu Iya. ada namanya Pak Kade. Jangan-jangan nama saya nanti ada di situ. Jadi di sini ada nama, terus Tunjukkan ada mungkin ke teman-teman. ya. Ya. Jadi di sini ada Itu itu artinya apa? employee, Employee, staff, staff, terus ada nama, ada antara, terus ada nomor staff. ada nomor Ya. staffnya. Jadi E049. Jadi Pak Kade terdaftar di Green School Bali sebagai karyawan nomor 49. Iya. Gitu ya. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Kade. Ya. Nah, Pak Kade boleh cerita sedikit mengenai tupoksinya Pak Kade? Untuk di Green School saya itu tanggung jawabnya itu di bagian maintenance, kebersihan. Jadi ada kerusakan bangunan, kebersihan, perawatan yang lain, terus support juga untuk learning ya, belajar dan mengajar itu perlu support ya, Iya. Bu Prof ya. Nah itu semua di bawah saya, termasuk juga kebun. Kebun ya. Kebun, Oh, Green School punya kebun ya? iya kita punya kebun, jadi kita ada produksi sama Produksi edukasi. kebun, iya. Ya, Ya, jadi jadi kalau boleh saya rangkum, Pak Kade Antara, ya Pak Kade Antara ini membawahi bidang infrastruktur, termasuk bagaimana maintenance, kemudian facility ya, fasilitas begitu, bagaimana keperluan-keperluan yang diperlukan oleh Green School Bali, Iya. ya, dan juga sebagai support staff atau staf pendukung dari bagaimana pendidikan yang dilaksanakan di Green School Bali. Begitu kurang lebih ya Pak Kade ya? Dan ada tambahan satu, Nggih, project. project. Yes. Nah, project itu apa Pak Kade? Project itu kita rencana pembangunan Green School ke depan. Rencana Ya, pembangunan, baik fasilitas pembangunan baru maupun renovasi begitu ya? Iya. 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 Jadi, sekali, nah, Prof. jadi Pak Kade yang membawahi itu. Berapa stafnya Pak Kade? Jumlah total itu 45 orang. 45 Jadi orang, dibagi, termasuk Pak Kade? Iya. Termasuk manajernya? Ya, Iya. itu dibagi 5 departemen, sub-departemen. Ada 5 departemen. Yang pertama Ada housekeeping, ada housekeeping, terus ada carpenter, ada carpenter, nah tukang kayu ya, tukang kayu, tukang bambu, engineering, ya. kemudian Terus ada garden, ada kebun, ya, dan terakhir itu ada project. ada project. Nah, project ini khususnya biasanya kalau pas liburan begitu ya Pak Kade ya, sekolah atau murid tidak sekolah. Ya. Nah, Pak Kade kalau boleh cerita dengan teman-teman Kulkul Podcast dimanapun berada saat Iya. ini, Pak Kade bagaimana suka duka memanage atau mengemban tugas bertanggung jawab sebagai bagian infrastruktur. Ini kan luas sekali ya Green School, dan juga medannya tergantung cuaca juga. Bagaimana itu Pak Kade? Bisa cerita sedikit? Ya, Prof. Saya cerita sedikit dari awal ya, Prof ya. Ya. Jadi saya melihat
Green School itu berkembang bagaimana, karena saya di sini itu dari 2010, jadi Dari sudah 15 tahun ya? 15 tahun, Ya, jadi, Green School baru buka 2 tahun 2 ya, tahun. dari 2008. Jadi, dari, 2010 sampai sekarang itu, saya melihat bagaimana Green School itu berkembang. Mmm, Dengan areal yang pertama cuman di daerah, asalnya di sini Green School ini, terus ya, berkembang ke, expand-nya juga, jadi berkembang ya gitu ya? berkembang. Jadi dari jumlah siswa juga, Prof, Jumlah siswanya ya ya dari yang 90-an pertama ya? 90, 90-an kalau nggak salah ya? Ya. ya naik ke 150, Mhm. terus naik ke 200, 300, Dan dan sekarang 500-an ya ya, begitu ya. Prof, Semoga baik. semoga, konsisten dan juga bila perlu meningkat lagi Ya, ya, itu iya, harapan kita semua Tenggarong, dari Tenggarong. komunitas Green School Ya, kali ya. jadi suka dukanya itu ya, ini merupakan suatu tantangan, buat saya sendiri ya pribadi. Jadi dari konsep style Green School itu, eee, saya lihat di sini menjadi pelopor. Pelopor, Pelopor jadi baik dalam bidang teknologi bangunan yang ya, berbahan bambu bambu, natural, eee, mudah di-reuse, ya, ya, dan berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. jadi terus yang kedua itu, pemanfaatan sumber daya lokal. Ya, memanfaatkan apa yang ada di Di sini, sekitarnya di begitu ya, sekitar, di jadi sekitarnya, semua dari segi, lokal potensi, wisdom begitu ya, ya, lokal wisdom. potensi, alam, Potensi alam, potensi tenaga kerja juga tenaga manusianya. kerja Ya, pastinya ya, Prof tahu dari di Green School ini, sekitar 90% ya. kita, ambil dari warga lokal di sini. Sekitaran ya, Ya. terutama, stafnya Pak Kade Iya, Antara ya iya, dari betul sekali. infrastruktur ya, Ya, kami mengutamakan dulu ya iya. yang Jadi dari itu, sekitaran ya. saya banyak pengalaman karena, sukanya itu ya. Jadi saya bisa connect dengan, orang-orang Di yang luar sekitarnya, di Bali, luar luar Bali juga Indonesia. Pada saat ini kita banyak negara ya, sekitar 43 negara ya, Prof, ya, ya. iya Jadi, itu banyak warna iya. Jadi bagi saya pribadi. sukanya Pak Kade Antara ini bekerja di Green School bisa berhubungan, bisa berinteraksi Iya, dengan baik itu masyarakat setempat, betul. kemudian masyarakat yang ada di Indonesia Iya, atau nasional dan juga dari 43 negara, iya, begitu ya, betul luar sekali, biasa. Prof. Nah itu, sukanya. Ada dukanya nggak Pak Kade? Kalau duka relatif, Prof. Relatif, Jadi ya, lokasi landscape di sini, hujan-hujan? ya hujan-hujan, terus, Iya, eee, ya untuk bangunan juga ini kan full pure natural, natural, bahannya juga ya, natural, ya memang seperti inilah, ya. hujan, bocor, Coach. becek, Ya, dan ya. luasnya juga, Prof. Nah itu yang harus Pak Kade sudah bekerja 15 tahun Iya, di Green School, itu yang Pak Kade harus pikirkan. Bagaimana inovasinya Pak Kade, sebagai, leader ya, sebagai pemimpin di departemen ini untuk meningkatkan diri, bagaimana caranya meskipun hujan bisa teratasi, begitu iya, ya? Prof. Nah, Ya. bagaimana caranya Pak Kade, meningkatkan diri atau dalam hal pengembangan diri profesional diri? Ya, jadi belajar dari pengalaman, Prof. Ya, Jadi pengalaman yang sudah kita lalui, ya pengalaman kan mahal ya, Prof, ya. mahal Jadi, sekali ya. jangan sampai kesalahan yang sama terulang terus, Mmm. jadi rugi pengalamannya tuh. Saya Ya, dengar juga Pak Kade meningkatkan diri dengan kuliah arsitektur ya? iya, Saya betul dengar, sekali, betul Prof. ya? Betul Bagaimana itu? sekali. Jadi, Apakah bisa menunjang begitu? menunjang sekali. Mmm, Karena apa? Jadi, dari dunia arsitektur juga sekarang semua sudah beralih mmm, ke, yang tradisional lagi. yang ya jadi Ya.
diglobalisasi berarti ya, Iya, begitu ya. Jadi iya betul kembali sekali. ke regeneratif Iya, istilahnya. Jadi betul-betul penggunaan reuse, recycle, recycle dan adapting. ya, nah itu ya. Jadi Artinya itu yang ada di Green School dan ya, begitu juga bagaimana dengan pemilihan materi. iya, Karena kan tidak semua materi boleh lakukan oleh Green School ini dalam artian Green School memiliki aturan sendiri. Nah, itu bagaimana itu hubungannya dengan Departemen Pak Kadek? iya. Jadi itu juga tantangan yang kita lihat itu sangat penting sekali, Prof. Jadi kita harus menjaga. Di banyak godaan di luar, jadi Green School sudah memilih. Artinya, Green School sudah menetapkan hal ini, harus tetap berjalan sepanjang tahun, sepanjang waktu. Jadi dari, bekal yang saya miliki dan juga tim, jadi itu kita terus mengingatkan. Jadi konsep kita ke alam, menjaga lingkungan, terus mempergunakan bahan-bahan yang natural itu harus tetap, berjalan. Ya, Dan juga kita mengingatkan juga rekan-rekan yang lain, terutama di learning, bagaimana di kita bagian akademik ya, di ya, bagian pengajaran begitu iya, ya. jadi kita tidak bisa mempertahankan. Kalau mempertahankan berarti lawannya punah. Hmm. Jadi kita bagaimana bisa menginovasi, buat seperti edukasi ya. Jadi kita menularkan gitu. Kalau saya, Prof, cuman bertahan itu tidak akan bisa. Ya, Jadi kita mengutamakan edukasi, ya. baik Nah, ke staf, ke siswa dan yang lain. Nah, kalau tadi, kalau dalam episode sebelumnya teman-teman, kita mendengar dari Bapak Human Resources Manager-nya bahwa untuk, teman-teman yang mengajar di Green School itu minimal, sarjana ataupun sarjana 2 atau S2 atau doktor begitu. Nah, Hmm, khusus untuk, departemennya Pak Kade Antara, ini bagaimana Pak? Yang diutamakan yang apa yang diutamakan itu di tim saya, departemen saya itu komitmen. komitmen, ya Komitmen dan Ibu. juga pengalaman begitu ya dan Pengalaman, mau komitmen, bekerja. iya, Ya karena kalau untuk yang di departemen, kebun, housekeeping, kemudian, fasilitas begitu, mengingat juga toiletnya iya, kita unik ya, kompos unik, sangat unik, composting toilet. Nah itu kita harus menyesuaikan lagi iya. gitu ya. Nah bagaimana, pengalaman Pak Kadek selama 15 tahun memanage, departemen ini? Saya memilih departemen itu, pendekatannya itu berdasarkan pengalaman. Jadi pernah Jadi juga trial and error ya iya, begitu ya? pasti Ibu, Mencoba pasti dan juga mencoba salah, pendekatannya. mencoba lagi dan juga kurang tepat Iya, dan seperti itu. jadi kita, mengutamakan sistem musyawarah Ibu. Jadi apa yang kita coba, kita, review kembali, kita cari solusi. Jadi kalau ada hal-hal yang, tidak sesuai harapan, kita review lagi dan kita ulang. Iya. Nah, baik, Pak Kadek, nah termasuk juga Pak Kadek yang menyiapkan, PAS atau POT ini Iya, ya begitulah, Green School ini iya, memberikan peluang kepada masyarakat setempat ya. iya Menurut benar. Pak Kadek, apa yang harus dilakukan oleh Green School sehingga Green School ini bisa berbenah lebih bagus Pak Kadek? Untuk kedepannya Green School itu ya seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa bertahan. Jadi kita harus expand. Jadi kita harus menularkan semua konsep berkelanjutan. Konsep konsep alam berkelanjutan. Ya, jadi itu yang, jadi tantangan ke masa depan, Ibu. Ya, jadikan ini sebagai gaya hidup Gaya hidup, begitu ya, ya, gaya hidup, kembali ke tradisional, regeneratif, ya, dan juga menghormati apa yang dilakukan oleh, tatua-tatua kita ya, sebelumnya ya, begitu ya. betul sekali, Prof. Sehingga Ya, kita menjadi bukan saja sekolah yang banyak dikunjungi mancanegara, ya, tapi juga kita betul-betul bagaimana,
bisa mempertahankan ini secara berkelanjutan. Berkelanjutan. Ya, Betul ya sekali, baik. Prof. Terima kasih banyak Pak Kade Terima ya kasih, Prof. sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan, apalagi sekarang kan lagi libur. Libur. Di mana departemennya sangat sibuk, biasanya ada renovasi, perbaikan ini, Ya. perbaikan itu sebelum murid-murid Siswa masuk datang. minggu depan begitu Ya. ya. Sekali Ya, lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Prof. Nah teman-teman Cool Podcast dimanapun berada, demikianlah tadi bincang singkat kami dengan Pak Kade Antara selaku infrastruktur manager di Green School Bali, sudah menceritakan banyak hal. Terima kasih sudah bersama kami dan nantikan episode berikutnya. Juga ikuti kami selalu pada sosial media Green School Bali. Salam Green School Bali.